Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua channel Papayas Gorontalo. Apa kabar semua? Hari ini tanggal 15 April tahun 2022. Saya akan berbagi situasi lagi. Dan kali ini saya akan memenuhi permintaan request dari teman-teman, yaitu menuju ke Bone Pante, yaitu Kecamatan Bone Pante, Kabupaten Bone Bolango ya. Dan insya Allah perjalanan ini mungkin agak panjang. Dan buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih tetap bersemangat untuk memberikan informasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sepanjang jalan, terutama dari kota Gorontalo sampai ke Bone Pante ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya perjalanan saya. Oke, kita akan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita baru di pelabuhan ya, teman-teman. Biasanya di pelabuhan begini kalau hari-hari pertama bulan puasa rame ya. Ini sudah hari yang ke 14 ya, 13, iya 14. Jadi sudah agak sunyi. Nah, dan di muka itu jalan masuk ke dalam pelabuhan yang tua ya, pelabuhan tua. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Makam Aulia Tailayabe. Masjid Babu Saadah. Babu Saadah. Ini terus terang buat teman-teman, ini saya juga baru semenjak mungkin tahun 90-an menuju ke Bone Pante ini. Dan di tahun 2022 ini saya coba ingin berbagi, dan perubahan di sana juga ini belum saya ketahui. Jadi insya Allah ya, sama-sama kita teman-teman ya, sama-sama kita melihat sejauh mana perubahan-perubahan yang terjadi di sepanjang jalan menuju ke Bone Pante ini. Paling di bagian jalan sini paling jauh itu saya menuju ke Botutonuo atau menuju ke Hiu Paus, Botu Barani. Itu paling sudah jauh ya. Bahkan tidak. Oh, di ini pernah di Olele ya, di Olele. Jadi cuman sebatas Olele, selebihnya belum pernah dari tahun
90-an, tahun 95 kalau tidak salah. Saya pernah bertugas di PDAM, ikut kakak sama-sama bertugas di PDAM. Jadi semoga teman-teman bisa terhibur dengan perjalanan ini. Sama-sama kita orang tidak tahu bagaimana dia punya perubahan-perubahan ini. Yang saya tahu di Bone Pantai itu ada lapangan, di pintu masuk pertama itu ada jembatannya, jembatan panjang, kemudian dapat pertigaan, kalau belok kiri masuk lapangan. Nah, cuman terus ada sekolah-sekolah di situ, ada SMA ya atau SMP. Kurang tahu ini kalau mau sampai berapa jam ini terang ke sana ini ya teman-teman. Nah, ini orang sudah masuk di Pelabuhan Feri. Pelabuhan Feri ini masih termasuk Kota Gorontalo. Nah, sini Pelabuhan Feri ya. Dan di muka Pelabuhan Feri ini banyak warung-warung, kios. Kios-kios di sini ya. Mungkin orang buka nanti malam. Oke. Cukup, kita jalan lagi ya, teman-teman. Nah, ini ada tanda Ketaludaa, terus belok kiri ke kantor gubernur. Nah, di belok kiri sini sudah tidak tersambung lagi dia punya jalan. Dulu itu bisa tembus ke kantor gubernur. Nah, sekarang sudah tidak tembus lagi. Di jalan serusak. Polsek. Terus saya juga ini tidak terlalu bagaimana hafal dia punya nama-nama desa. Nah, desa, kecamatan sering lupa. Walaupun sudah sering saya pergi akang, juga dapat lupa dia nama. Jadi buat teman-teman yang tahu dengan lokasi-lokasi yang sekarang ini, di menit keberapa itu desa apa, ya silakan diberikan komentar. Kalau jalan ini saya lihat so bagus, so mulus jalan ya.
Terus kita menanjak lagi. Gagah sekali pejalan ini. Nah, ini kita orang sudah di Pangkalan Utama TNI Gorontalo Angkatan Laut, Markas Komando Angkatan Laut. Ini tempat rekreasi Century Beach. Nah, di sini dia punya pemandangan mantap sekali ya. Di pantai mantap, Pantai Leato. Wow. Itu saya sudah bikin konten di tahun 2021 ya. Jadi teman-teman bisa nonton Leato Utara dan Leato Selatan. Nah, ini orang masih di Leato ya teman-teman. Masjid Al-Aqsar. Jadi teman-teman serasa pulang kampung bersama saya. Jadi ikuti terus perjalanan tanpa skip. Saya tidak akan skip perjalanan ini sampai ke Bone Pantai. Entah dia mau jadi berapa part. Karena dalam perjalanan ini saya lihat pemandangannya aduh mantap sekali. Karena sudah lama tidak pernah kesini lagi. Nah, ini terang sudah masuk. Selamat datang di Desa Butubarani. Oke. Jadi sudah di Desa Butubarani. Di situ Pantai Kurenai.
belok kanan. Ini sudah dari tahun kemarin ya, ada teman-teman subscriber yang dengan request menuju ke Bonepante. Nah, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini, dan sekarang ini memang lagi hari libur ya, hari libur. Tidak tahu hari libur apa ini tanggal merah, cuti bersama atau apa ini. Jadi saya dari tadi malam sudah merencanakan, memang saya sudah rencanakan menuju ke Bonepante. Nah, di situ ada tempat wisata juga, ada kolam wisata Batu Barani. Nah, di sini tikungan yang tajam ya, tikungan tajam, harus hati-hati. Ini gimana sekarang ini? Masih ada teman-teman yang baku iko. Jadi mudah-mudahan ya, orang sama-sama. Saya juga tidak tahu kalau di mana ini. Oh, di semua dekat pangkalan hiu paus, tempat hiu paus, masih di Batu Barani. Objek wisata hiu paus pangkalan 3. Jadi pangkalan 1, pangkalan 2, pangkalan 3 yang tadi. Nah, di sini yang sering saya masuk akan. Ini selamat datang objek wisata hiu paus pangkalan 4. Nah, di pangkalan 4 ini yang paling banyak orang lewat situ. Di Tambo ini ya, desa Tambo. Jadi Tambo ini ada juga yang di Tapa ya, Tambo bagian Tapa sana, Tapa Kabila. Di sini juga bagian Bone Pesisir. Jadi sekarang ini kecepatan kendaraan saya 40 km per jam. Sengaja saya tidak pakai auto, jadi pakai motor lebih bebas, lebih dapat dia punya view. Dan supaya DP angin asli, menghirup udara segar. Masjid Arijoki. Hulu Sidiki punya masjid itu ya, kalau tidak salah. Nah, ini orang sudah di Tanjung Nostalgia. Nah, dan ini eksotik. Nah, paling jauh ini, sampai di ini. Waktu baru-baru di eksotik itu kita bikin family gathering.
keluarga. Ada juga di konten saya. Mudah-mudahan tidak mau hujan ini ya teman-teman. Kalau hujan ini terpaksa berhenti. Dan melihat ini cuaca mendung. Dari kota Gorontalo sampai di sini sama ya. Nah, terang sudah di Kabilabone, Polsek Kabilabone. Nah, ini ada RTH Kabilabone. Sekalian cek kamar. Sudah setengah jam ini ya kita record. RTH Kabilabone. Oke. Jadi mungkin teman-teman ada yang kelahiran di sini, kelahiran Kabilabone. Saya sekarang ada di sini. Oke. Tolong lanjut lagi ya teman-teman. Bismillah. Ini ada sekolah SDN Negeri 7 Kabilabone. Tidak tahu DP nama itu kalau dulu itu apa ya. Dan sekarang ini kan biasa sudah pemekaran. Jadi nama-nama dari wilayah itu sudah ada yang berubah. Masjid Al-Ikhlas. Kita orang lanjut terus. Berarti setengah jam ya, 30 menit dari kota ke sini. Ke apa namanya ini? Botubarani, di perbatasan antara Kabilabone dengan Botubarani. Orang lanjut terus. Ya, ini semua masuk Batu Tanuo ini, sudah dekat-dekat Batu Tanuo. Jadi semoga terompe puasa di tahun ini lebih berkualitas daripada tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah saya channel Papa Yas Gorontalo ini sudah 1 tahun lebih ya, 1 tahun beberapa bulan.
saya bisa menemani teman-teman walaupun hanya melalui video. Dan memang tujuan saya untuk mendokumentasikan Provinsi Gorontalo ini, artinya semampu saya. Jadi insya Allah channel ini kalau berkembang, saya akan mengadakan perjalanan khusus ya untuk mengeksplor Provinsi Gorontalo ini dari ujung ke ujung. Dan karena memang sekarang ini lagi sementara membangun, jadi insya Allah ya teman-teman, mohon dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang. Siapa tahu semua ada kru. Nah selama ini saya yang ambil video, saya yang edit, saya juga yang upload, pokoknya semua sapi saya roda. Alhamdulillah saya melakukannya dengan senang hati karena memang sudah hobi saya seperti itu. Dari dulu saya memang suka lihat Gorontalo itu zaman dulu itu seperti apa. Nah ini sekarang langsung masuk di Botu Tonuo. Selamat datang di wisata Tangguh Botu Tonuo. Alhamdulillah. Botu Tonuo orang. Nah jadi karena saya suka sekali Mobalia Gorontalo di zaman-zaman dulu, terutama video. Kalau foto suka sekali. Cuman kalau video lebih itu, karena video bergerak kan, gambar bergerak. Jadi karena susah sekali makanya saya berinisiatif bagaimana kalau saya yang melakukannya. Karena zaman sekarang zaman digital, saya mau upload ini Gorontalo supaya akan kita lihat perubahan-perubahannya dari tahun ke tahun. Nah sekarang ini kan di tahun 2022, insya Allah video ini akan ditonton di tahun ya mungkin 50 tahun akan datang atau 100 tahun akan datang, kita tidak tahu ya. Namanya jejak digital itu akan tetap tersimpan, apalagi sudah ada yang mendownloadnya. Ini ada Pertamina ya, Pertamina. Terus saya di Botu Tonuo ini lorong 4, wisata Botu Tonuo lorong 4. Terus lanjut terus. Jadi insya Allah bisa artinya bisa membantu ya dokumentasi ini. Tinggal siapa tahu di sini ini semua ada jalan layang atau apa, rel kereta api subak-bak susun di sini. Nah ini yang saya buat ini dokumentasi waktu belum ada apa-apanya ya. Cuma kalau saya tahu dari dulu itu sudah banyak yang bikin video begini. Cuman memang teknologi dulu itu memang masih sangat minim. Dan syukur alhamdulillah juga saya dari semenjak SD jaga baku ikut dengan saya papa syuting ya, karena hobi yang menurun ya, hobi yang menurun loh. Artinya turunan fotografer, videografer. Buah itu tidak akan jauh jatuh dari DP batang ya. Alhamdulillah almarhum papa saya seorang fotografer juga dan videografer. Jadi saya waktu masih
SMP saya sudah bawa syuting sendiri. So pegang-pegang kamera itu yang waktu dulu masih kaset beta ya, kaset yang agak kecil sedikit, baru ganti. Ya Allah, habis kaset beta ganti dengan VHS. Keras sekali tuh bunyi auto ganti dengan kaset VHS. Habis kaset VHS ganti dengan kaset mini DV. Nah, ini perjalanan perubahan teknologi ini ya, mini DV, dan ditransfer di dalam bentuk VCD. Nah, di akhir mini DV, VCD, terus sekarang sudah transfer di DVD. Dan dengan berkembangnya teknologi, syukuran jaga salin di flash disk, udah langsung putar di laptop atau di TV ya. Rata-rata televisi sekarang itu sudah, nah ini di apa ini, RTH molu apa ini ya, ini kurang jelas ini, sama-sama Molotabu. Oh, di Molotabu ini, Masya Allah, pilih dengan daun ini, serta pilih dengan daun DP tulisan. Jadi kita orang sekarang sudah di RTH Molotabu ya teman-teman, RTH Molotabu. Molotabu. Kalau biasa kan orang jaga bilang Molotabu. Oh, Molutabu sebenarnya DP bacaan. Selamat datang di pantai wisata itu Molotabu. Status di situ Molotabu, di sini Molu. Maksudnya Molotabu. Sebenarnya Molotabu ya. Itu selamat datang di pantai wisata Molotabu. Makanya saya agak baca baik-baik dulu. Mulutabu. Paling orang Jawa yang bikin itu dia tidak tahu Mulutabu. Nah, ini kita langsung di depan wisata Molotabu. Oke, terang lanjut lagi. So 35 menit ini hasil recording ya. Terang lanjut terus. Masih ada juga yang baku Iko ini. Bilang di komentar ya. Terang berjalan terus ini. Terus sih gak ada pemandangan ini kan. Baru di Molotabu guys. Jadi kita orang jalan terus. Bensin baru tak kurang 1 batang. Ada isi full ini dari kota ya. Orang sudah di Molotabu. Tinggal ada tertulis Molotabu Sub. Di pantai Molotabu ini ya. Jadi sekarang ini sudah di
PLTG, tenaga listrik Gorontalo, tenaga batubara ini ya. Ini perusahaan listrik tenaga batubara. Terang ini terus ya. Sampai di mana tadi ada cerita ini? Oh iya. Teknologi sekarang tinggal minta flash disk, filenya pra-wedding, file dari wedding, semua orang minta pakai flash disk. Jadi tinggal itu flash disk pakai pita warna merah, terus pakai dorong bikin gantungan kunci kayak souvenir begitu ya. Nah, jadi seperti itu. So tidak ada lagi mau dibikin pakai DVD atau VCD, karena dia punya alat player itu sudah jarang. Bahkan teknologi sekarang, laptop sekarang, orang yang terbaru itu so tidak ada DP CD-ROM ya. So, tidak ada. Jadi semuanya sudah sistem transfer secara langsung. Bahkan ada kamera-kamera sekarang yang terbaru mau transfer file itu lewat WiFi. So, tidak pakai lagi memory card, langsung WiFi dan bisa dibuka di HP. Masya Allah teknologi sekarang ini ya. Jadi saya merasa bersyukur berada di zaman itu ya, zaman transisi perubahan teknologi. Nah, ini kita orang sudah ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mantap. Tadi tentara punya, sekarang polisi punya. Jadi di sini ini memang di tanjakan di atas bukit ini merupakan suatu benteng pertahanan ya. Jadi orang bisa pantau dari sini kalau ada yang mau serang. Begitu juga yang di Garut itu, di Awuri. Wih, kita langsung di sini ini guys. Mantap DP pemandangan, masya Allah. Gorontalo, keren. Itu orang semua masuk-masuk di ini. Oh, masih jauh. Pantai Olele. Wow, keren. Jadi sengaja saya tidak kasih laju sekali ini, tidak kasih laju motor, supaya teman-teman bisa menikmati indahnya pemandangan di Gorontalo ya. Terutama buat teman-teman yang selama tidak pernah kesini lagi, apalagi yang orang memang kelahiran di sini, sering pulang balik ke sini mau pergi di kota, terus sudah 20 tahun tidak pernah lewat sini lagi, atau 30 tahun tidak pernah lewat sini lagi. Begini DP suasana ini ya. Mudah-mudahan perjalanan ini akan aman-aman saja. Ini sudah di desa apa ini ya?
Saya punya persiapan paling cuma tambah angin sedikit motor, terus bensin. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Mungkin perjalanan ini akan saya bagi menjadi berapa part dari perjalanan terus ke daerah Bonepante. Nanti daerah Bonepante akan bikin konten tersendiri karena di sana akan jalan-jalan juga, dan di sana orang mau kasih naik drone. Jadi program kalau menuju di salah satu daerah saya kasih nama pulang kampung. Jadi insya Allah di Bonepante pulang kampung itu satu video ya, satu konten. Di perjalanan ini mungkin jadi part 1, part 2 atau bagaimana, nanti mau lihat. Kalau dia jadi 1 jam lebih, di Bosomotaro juga 1 jam lebih itu. Kalau dia jadi 2 jam, semua bahagi 2. Asik sekali dia punya jalan ini ya. Saya memang nikmati bye-bye. Dulu saya sering lewat sini ya, karena saya PKK kerja di PDAM. Jadi belum ada kerja, lulus SMA tidak ada kerja, baku iko. Saya jadi operator, dia jadi kepala unit. Alhamdulillah pernah mengalami pengalaman kerja di Bonepante, walau hanya berapa bulan ya, tidak sampai 1 tahun, sekitar 6-7 bulan. Kemudian habis dari Bonepante pindah di Tilamuta di Botomoito. Oh, asik sekali dia punya perjalanan ini ya. Memang teman-teman, sesuatu yang kalau kita rencanakan itu kalau tanpa kita konsisten, tanpa kita benar-benar, tanpa kita suka, tidak akan sukses ya. Insya Allah dengan channel Papa Iyas Gorontalo ini saya akan tetap konsisten dalam memberikan video-video terkait Gorontalo. Mohon dukungannya ya teman-teman. Tahun 2022 ini semoga berkah semuanya. Wih, bahaya ini, ada batu-batu yang mau jatuh kamar di sini ini. Itu ada batu tagiling kemari. Nah, ini tidak tahu kalau tanjakan apa ya teman-teman. Ada yang tahu ini jalan, tolong diberikan komentar. Sekarang ini turun di mana? Kalau almarhum papa saya ini, dia paling hafal sekali ya nama-nama kampung. Dia tahu ini kalau di mana ini. Mulus jalannya. Ini belum sampai di Olele ini ya. Napa jalan so lebih lebar, Masya Allah.
Ini malah makin jauh dari kota makin bagus ini jalan. Wow, keren ya. Asik. Bos panggal. Mungkin orang mau kasih lebar begitu setahu semua ini ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini umur panjang, berikan kesehatan, agar kita orang masih bisa melihat kita orang anak cucu nanti dalam keadaan sukses ya. Kalau kita orang alhamdulillah secukup, tinggal mau mengarahkan. Oh ini ya, Masya Allah, ini jalan mantap. Oh ini bisa bikin konten satu ini, Masya Allah. Ini baru saya tahu ini. Oh ini jalan ke Olele ini yang sudah luas sekali ini. Makin jauh dari kota makin gagah jalan. Mantap, Gorontalo hebat. Wow, keren, asik, seperti berada di daerah yang baru saya kenal ini. Wow, keren. Ini kapan ini dorang bikin ini? Cuman jangan terbuai ya teman-teman, walaupun jalan so gagah. Nah itu ke Olele ya. Situ ke Olele, objek wisata Taman Laut Olele. Sudah ada di konten-konten saya yang terdahulu itu. Cuma ini jalan ini, ya Allah. Jangan terbuai teman-teman, jalan segagah, jangan balaju-laju olo. Oh begitu ya. Jadi setiap tikungan dorong kasih luas, karena memang setiap tikungan itu bahaya, saling kendaraan dengan kendaraan saling baku cium. Nah itu mantap terosi, berupa sandar-sandar buku-buku ini orang jaga naik motor di sini. Nah ini kalau habis Olele ini apa ya? Wow asik, keren memang Gorontalo. Lama tak kurung di kota, tidak tahu perkembangan jalan di sini ya. Alhamdulillah hari ini tanggal 15 April tahun 2022 kita orang poli ada bapak jalan kamari.
ini so di mana ini ya? Masuki apa ini? Oh, ini tanjakan yang curam. Turunan yang turun sekali nih. Itu. Kalau dulu saya dengan kakak saya kalau lewat sini pakai motor Yamaha 80 ya. Yamaha 80. Kalau TCBP motor Suzuki A100. Ya, sering lewat di jalan ini di tahun 90-an, Masya Allah. Jadi serasa bernostalgia kembali ke zaman itu ya teman-teman. Ingat almarhum papa. Oh iya, banyak kendaraan juga menuju ke kota ini Ada juga yang plat DB. Mungkin orang lewat dari Kota Bagu langsung menuju ke lewat jalan sini ya. Pinggir pantai. Orang bilang pantai selatan. Jadi harus memang hati-hati walaupun jalan segagas sekali. Nih Valentino Rossi Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ini ya. Jalan ini cuma jalan begini terus. Insya Allah serasa jalan dengan saya. Mantap, keren. Mau kasih laju ini atau gimana? Nih, hati-hati bro. Mulus jalannya, mulus banget. Baru ada bilang kesana mulus banget, kita ini di lubang. Ada sebagian ya, satu-satu bisa hitung dengan jari. Biasanya yang jaga rusak itu kalau musim hujan sering tergenang dengan air. Jadi biar bagaimana sering tergenang dengan air, terus oto-oto babasar jaga lewat akang, baru dia setiap musim hujan. Kalau ini jalan yang lain kan cuman tidak terus-terus genang dengan air. Ini di mana ini? Terang lihat dulu lokasi. Tanjung Pesona, Tolotio, Bone Pantai. Wih, di Bone Pantai tuh orang. Tanjung Pesona Tolotio. Mantap. Begini kalau berjalan tidak ada beban ini ya, senang sekali.
ada tujuan tapi tidak ada beban. Tidak ada yang dikhawatirkan, paling cuman keselamatan. Insya Allah tetap selamat dalam perjalanan. So, di Bone Pantai itu orang guys. Batas dusun. Kalau mau ke sana itu kemana? Tolotio. Nah, ini Samsat pembantu Bone Pantai. Karena sekarang lagi tutup. Sepi barumpus kali ini. Samsat pembantu Tiali ya. Dorong tidak jaga pacul-pacul DP rumput di muka yang di samping kantor Samsat. Wow. Menanjak lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan DP audio ini jelas ya, karena saya gunakan mic Boya, lavalier Boya yang dijepit di dalam helm. Meninggalkan desa Tolotio. Langsung meninggalkan desa Tolotio ini ya. Memang kalau ngevlog begini tahan-tahan mau batuk. Supaya teman-teman tidak terganggu dengan kestabilan kamera atau dengan audio. Kalau vlog itu orang kuat batuk. Ada batuk juga, cuman saya semua edit, saya jaga kasih keluar, jaga potong. Cuman jadi kerja juga itu ya teman-teman. Lagi membaca ini yang ada batuk ini di komputer ini. Biasanya jaga dapat lewat, jadi harap maklum ya. Sekarang juga ini lagi bulan puasa. Disuruh pulang ke sana pula ini mau edit video. Terpaksa cabut mic dulu baru batuk. Nah, itu saya cabut mic ya. Saya taruh di luar mic. Ini di mana ini ya? Bisa Tamboo. Nih, tadi Tamboo baru polisi. Tamboo poli ada yang di sini poli am. Jembatan ini yang saya maksud ini. Mudah-mudahan ini loh, ini jembatan yang dulu sering saya ingat. Oh iya, betul. Ini ada tower ini. Tower ini sudah lama sekali ini BTS di sini ini. Masya Allah. Oke, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan, kesempatan bersama teman-teman jalan melalui online. Ini kita orang selamat datang di
keluarga berencana. Oh, Kecamatan Bone Pante, Kabupaten Bone Bolango. Alhamdulillah ya, sudah sampai di Kecamatan Bone Pante. Lihat dulu hasil video. Sudah berapa menit? Sudah 1 jam, Masya Allah. Berarti dari kota ke sini sudah 1 jam. 1 jam 3 menit. Alhamdulillah. Berarti saya harus sudahi dulu perjalanan di sini. Saya tutup. Nanti akan lanjutkan di konten berikut mengenai pulang kampung di Bone Pante. Oke teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini. Jangan lupa ikuti video berikutnya dengan judul Pulang Kampung di Kecamatan Bone Pante. Oke? Saya berharap teman-teman semua suka. Saya pamit. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.